I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Iji, loro, telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Galung Nisari, absen 1. Saya Levena Sofila, absen 4. Saya Amelia Yanwar, absen 7. Saya Gita Farajo, absen 8. Saya Nina Alrani, absen 12. Saya Nadia Sari, absen 26. Di sini kami akan mempresentasikan sejarah tentang revolusi Rusia. Pembentukan Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak pada tahun 1917 dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendiriannya Uni Soviet yang berakhir pada keruntuhannya pada 1991. Revolusi ini dapat terlihat dari dua fase berbeda. Yang pertama adalah Revolusi Februari 1917 yang menggulingkan pemerintah Tsar Nicholas II, Tsar Rusia yang terakhir dan mendirikan pemerintahan sementara. Fase kedua adalah Revolusi Oktober yang diinisiasi oleh Vladimir Lenin dari kaum Bolshevik yang berideologi komunis radikal dengan menggulingkan pemerintah sementara yang dipimpin Alexander Kerensky. Revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas, memengaruhi daerah dan kota dan pedesaan. Meskipun banyak kejadian bersejarah terjadi di Moskva dan Saint Petersburg, ada juga gerakan di pedesaan di mana rakyat jelata merebut dan membagi tanah. Latar belakang Revolusi Rusia. Pada dasarnya, Revolusi Rusia terjadi akibat sikap Tsar Nicholas II yang otoriter. Sejak akhir abad ke-19, banyak masyarakat yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan Tsar Nicholas II. Masyarakat Rusia banyak yang mengalami kemiskinan dan ketertinggalan dalam bidang industri dan pertanian. Sikapnya yang otoriter dan ketidakpuasan masyarakat tersebut akhirnya melahirkan persatuan kaum buruh, petani, dan tentara Rusia. Terbentuknya kelompok Menshevik, Bolshevik, dan kadet terlebih lagi pada tahun 1898, Georgy Plekhanov, seorang aktivis politik yang mendalami Marxisme, mendirikan Partai Sosial Demokrat atau PSD. Partai pendirian tersebut turut mempengaruhi jalannya revolusi. Namun, pada tahun 1903, PSD terbagi menjadi dua aliran. Saya Indah Salsabila. Di sini saya akan membacakan latar belakang revolusi Rusia. Dua aliran pecahan PSD ini kemudian dikenal sebagai kelompok penentang Tsar Nicholas II. Mereka menghendaki pemerintahan yang lebih modern. Selain itu ada juga kelompok kadet atau konstitusional demokrat yang beraliran liberal. Kelompok ini menghendaki Rusia menjadi kerajaan yang memiliki undang-undang dasar. Kelompok Menshevik, Bolshevik, dan kadet juga dikenal sebagai kaum intelektual yang menuntut perubahan di Rusia. Dalam hal ini, golongan Menshevik termasuk dalam kelompok liberal yang disebut kadet atau konstitusional demokrat. Kelompok ini menghendaki Rusia menjadi kerajaan yang memiliki undang-undang dasar. 1. Peristiwa Blondi Sundai atau Minggu Berdarah kemudian. Pada tanggal 22 Januari 1905, masyarakat melakukan aksi protes di St. Petersburg untuk meminta keadilan kepada Tsar Nicholas II. Tapi aksi protes tersebut malah disambut oleh penembakan yang dilakukan oleh aparat keamanan yang memicu tewasnya 1.000 orang demonstran. Peristiwa ini dikenal sebagai Minggu Berdarah 1905. Pasca peristiwa tersebut, rakyat semakin tidak simpatik terhadap kepemimpinan Tsar Nicholas II. 2. Keikutsertaan Rusia dalam Perang Dunia I. Beberapa tahun setelah peristiwa Bloody Sunday, tepatnya pada tahun 1914, Perang Dunia I meletus. Dalam perang ini, Rusia mengambil peran sebagai salah satu negara yang terlibat di dalamnya. Sayangnya, keikutsertaan Rusia pada Perang Dunia I justru dinilai menambah keterpurukan Rusia. Rakyat Rusia pun dilanda kelaparan hebat karena minimnya persediaan bahan makanan. Akibatnya, rakyat semakin meremehkan kebijakan Tsar Nicholas II.
3. Terjadinya kekacauan sosial selain dilanda kelaparan. Salah satu faktor yang semakin memicu terjadinya revolusi Rusia adalah kesenjangan sosial antara kaum bangsawan dan rakyat. Gaya hidup bangsawannya mewah berbanding terbalik dengan kehidupan rakyat serba kekurangan. Tokoh-tokoh revolusi Rusia. 1. Alexander Kerensky. Alexander Kerensky dikenal sebagai tokoh kelompok Menshevik. Perannya dalam revolusi Rusia adalah menjadi pemimpin pemerintahan sementara setelah Tsar Nicholas II berhasil digulingkan dari kekuasaan. Sebenarnya, Kerensky sudah berusaha melakukan perubahan dan pembaruan demi menstabilkan kondisi Rusia, namun masyarakat saat ini masih merasa tidak puas. Akhirnya, posisi Kerensky digantikan oleh Vladimir Putin setelah kelompok Bolshevik melakukan revolusi pada akhir tahun 1917. Kerensky kemudian meninggalkan Rusia dan menetap di beberapa negara seperti Prancis, Australia, dan Amerika Serikat. Kedua, Vladimir Lenin. Vladimir Lenin dikenal sebagai pemimpin Partai Bolshevik yang beraliran komunis. Lenin menjadi pemimpin Rusia yang kemudian berubah menjadi Uni Soviet. Setelah melakukan revolusi Bolshevik dan pemerataan pemerintahan Alexander Kerensky, Lenin memang dikenal sebagai seorang Marxis. Maka dari itu, semenjak Lenin berkuasa, ia berkomitmen untuk menyebarkan ideologi komunisme ke seluruh dunia. 3. Leon Trotsky. Leon Trotsky merupakan salah satu tokoh yang turut berkontribusi dalam revolusi yang diinisiasi oleh kelompok Bolshevik. Ketika itu, ia berperan sebagai ketua Soviet Petrograd yang merencanakan persiapan dan pelaksanaan Revolusi Oktober 1917. Trotsky juga dikenal sebagai seorang ahli teori dan agitator komunis. Pada saat Lenin menjadi pemimpin Uni Soviet, Trotsky bertugas sebagai komisaris luar negeri dan perang. Tapi setelah Lenin wafat pada tahun 1924, terjadi perebutan kekuasaan antara dirinya dan Joseph Stalin. Trotsky mengalami kekalahan dan dirinya diasingkan dari Uni Soviet. Keempat, Joseph Stalin. Stalin berpartisipasi dalam kelompok Bolshevik sejak sebelum Revolusi Oktober 1917 meletus. Ia menulis artikel tentang gagasan revolusi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat umum. Bahkan, ia juga mendirikan koran resmi Partai Komunis, Pravda, yang berhasil memperluas pengaruhnya. Pada Revolusi Oktober 1917 meletus, Stalin banyak berperan yang menggalang simpatisan. Stalin juga terlibat misi Bolshevik dalam merebut kantor pos, bank, hingga jembatan. Revolusi Rusia Februari 1917. Revolusi pertama terjadi pada tanggal 23 sampai 27 Februari 1917. Pada saat itu, muncul aksi pembekuan besar-besaran di St. Petersburg untuk menuntut ketersediaan makanan, perdamaian, dan kebebasan. Hasilnya, revolusi ini berhasil membuat Tsar Nicholas II turun dari kursi pemerintahan. Selain itu, dibentuklah pemerintahan sementara yang membentuk kelompok Menshevik di bawah Alexander Kerensky. Revolusi Oktober 1917. Revolusi kedua yang terjadi pada bulan Oktober 1917 disebut juga sebagai Revolusi Bolshevik. Revolusi ini terjadi karena adanya protes dari kelompok sosialis radikal. Kelompok tersebut beranggapan bahwa pemerintahan Alexander Kerensky dinilai lambat dalam mewujudkan cita-cita rakyat Rusia. Akhirnya melalui Revolusi Oktober, Partai Bolshevik di bawah kepemimpinan
Vladimir Lenin berhasil meruntuhkan kepemimpinan Alexander Kerensky. Sejak saat itu pula, Vladimir Lenin pun menjadi pemimpin Rusia. Revolusi ini menjadi awal masuknya komunis di Rusia. Kemudian, pada tanggal 30 Agustus 1922, Lenin membentuk Uni Soviet yang meliputi Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia, Republik Sosialis Federasi Soviet Kaukasia, Republik Sosialis Soviet Ukraina, dan Republik Sosialis Soviet Belarusia. Pemerintahan Lenin kemudian digantikan oleh Joseph Stalin yang melakukan kebijakan politik tirai besi, di mana pemerintahan Stalin banyak kebijakan politik tirai besi. Di masa pemerintahan Stalin, banyak negara-negara di Eropa Timur bergabung dalam Uni Soviet yang menyebabkan Uni Soviet menjadi negara komunis terbesar di dunia pada tahun 1922 sampai 1991. Pengaruh Revolusi Rusia I menjabarnya komunisme ke seluruh dunia. Revolusi Rusia melahirkan paham komunis yang besar di beberapa negara seperti negara-negara Eropa Timur, Tiongkok, Vietnam, bahkan Kuba. Sementara itu, Indonesia, paham komunis pernah masuk dengan berdirinya Partai Komunis. Paham komunis tersebut diperkenalkan oleh orang Belanda bernama Henk Sneevliet yang lama tinggal di Rusia. 2. Peran komunisme dalam gerakan nasionalisme. Gak cuma nasionalisme menyebar aja, tapi ada perkembangannya. Komunisme menjadi ideologi yang memberikan pengaruh cukup signifikan bagi gerakan di beberapa negara pada abad ke-20, misalnya di Tiongkok, Korea, dan Kamboja. Komunisme dalam Perang Dingin. Setelah Perang Dunia II usai Uni Soviet dan negara-negara blok sekutu keluar sebagai pemenang. Kemudian terjadi Perang Dingin yang dikenal karena adanya konflik ideologi antar blok timur yang digawangi oleh Uni Soviet dengan ideologi komunisme melawan blok barat yang digawangi oleh Amerika Serikat dengan ideologi liberalisme. Dampak Revolusi Rusia. Revolusi Rusia memiliki dampak yang sangat besar bagi sejarah dunia. Beberapa dampak yang dapat disebutkan: berakhirnya Kekaisaran Rusia dan lahirnya Uni Soviet, negara komunis pertama di dunia. Terjadinya perang saudara Rusia antara kaum Bolshevik merah melawan kaum anti-Bolshevik dan intervensi dari negara-negara barat. Perang ini berlangsung dari tahun 1918 hingga 1921 dan menelan korban 10 juta. Menyerang 10 juta jiwa orang. Terjadinya perubahan sosial dan ekonomi yang radikal di Rusia seperti kolektivitas pertanian, industri yang pesat, pembangunan infrastruktur, penghapusan kelas sosial, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Terjadinya pengaruh ideologi komunis di berbagai negara di dunia, terutama di Eropa Timur, Asia, Afrika, dan Amerika. Beberapa negara yang mengadopsi sistem komunis antara lain adalah Tiongkok, Korea Utara, Vietnam, Kuba, dan lain-lain. Terjadinya perang ideologi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat yang dikenal dengan sebagai Perang Dingin. Konflik ini melibatkan persaingan militer, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi antara kedua blok tersebut. Konflik ini juga menyebabkan terjadinya beberapa perang regional seperti Perang Korea, Perang Vietnam, dan Perang Afghanistan. Penutup. Revolusi Rusia adalah salah satu peristiwa sejarah yang paling penting dan berpengaruh di abad ke-20. Revolusi ini mengubah tatanan politik dan sosial di Rusia serta memberikan inspirasi bagi gerakan-gerakan revolusioner di berbagai belahan dunia. Revolusi ini juga menimbulkan berbagai konsekuensi dan kontroversi yang masih relevan hingga saat ini.